Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan dan Hakim untuk mencari sumber-sumber yang penuh dengan inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah yang penuh dengan inspiratif tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifan dan Hakim. Oke bro, pada kali ini saya alhamdulillah temani sama salah satu pemuda yang insya Allah menjadi orang yang sukses. Amin. Tapi sekarang juga udah sukses sebenarnya, udah sukses. Amin. Ya. Sempat udah sharing juga di beberapa segmen yang lalu, tapi alhamdulillah sekarang ternyata dia itu orangnya multi talent, ya ternyata amazing banget. Oke, kenalkan dia namanya Kang Angkus. Dia itu pemilik perusahaan mikro. Namanya mikro apa nih? Bisa apa? Kerajinan akrilik. Kerajinan akrilik. Nama itunya apa? Nama brandnya? Brand mah Quest Art. Oke. Quest Art, cuman ditulisnya itu Quest Quest Art ya. Instagramnya ada gak atau ada? Apa? Facebooknya ada. Ya itu aja. Oh, Quest Art. Brand ya. Quest Art. Quest Art atau ada Quest atau ada underscore enggak? Enggak, langsung aja ketik Quest Art. Oh, udah gitu. Pokoknya kalau kalian penasaran dengan karya-karya kalian klik aja @Quest Art, oke? Nah, tapi sebelum dia mengapa sih dia lebih memilih berwirausaha gitu. Nah, sebelum dia memaparkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Jika kalian memiliki banyak pertanyaan, kalian jangan suka-suka untuk komen di kolom yang sudah disediakan. Oke. Ini saya dikasih ini sama Kang Gus. Jadi ini namanya kopi cinta. Bismillah. Kopi apa ini namanya? Kopi dari sini ya? Iya, kopi. Iya, kopi. Oke, Kang Gus. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Oke. Bisa diceritakan nggak kenapa Kang Gus lebih memilih menjadi bos? Emang siapa sih yang nggak menjadi bos ya? Kenapa memilih berwirausaha gitu dibandingkan bekerja? Jadi gini, sejarah dulu ya sebentar. Oke, sejarahnya, kisahnya. Jadi sebelum saya terjun ke dunia usaha sendiri gitu ya, saya itu dulunya pegawai konveksi. Pegawai konveksi. Ya. Di mana itu? Adalah tetangga. Oh, tetangga. Jadi masih daerah ini ya, gitu. Dekat gitu, dekat. Nah, kalau di konveksi kan saya harus masuk jam 7, keluar setengah 5, hampir jam 5. Jadi setiap hari itu masuk jam 7, keluar setengah 5. Masuk jam 7, keluar setengah 5. Terus. Kecuali hari Minggu mungkin. Iya, minggu libur. Kalau Sabtu agak jam 3 lah. Sabtu jam 3. Aduh, membosankan beli ya. Berangkat jam 7. Jam 7 itu berangkat dari rumahnya jam 7. Karena dekat ya. Jadi 5 menit juga sampai. Aduh, berarti. Oke, udah kayak gitu gimana? Dan saya sampai kepada titik jenuh gitu. Bosan tadi ya? Iya. Tapi itu saya bertahan selama kurang lebih 5 tahun. Waduh. Jadi saya di konveksi hampir 5 tahun lebih. Begitu keluar sekolah langsung kerja gitu. Lulus sekolah langsung kerja? Iya, langsung kerja. Selama 5 tahun? Iya. Malahan waktu sekolah juga sudah kerja sebetulnya. Oh, jadi pulang sekolah langsung kerja. Emang dulu itu yang memberikan motivasi biar kamu kerja itu siapa itu? Orang tua atau emang keinginan kamu sendiri ingin mendapatkan uang lebih atau gimana? Sebetulnya sih lebih ke lingkungan, karena kebiasaan orang di situ pulang sekolah itu sedikitlah yang main gitu. Jadi kerja yang simpel-simpel, yang bodah pulang setengah 5, bantu-bantu gitu. Cuman digaji juga. Tapi itu mah ya, bukan fokus kerja gitu, cuman bantu-bantu aja gitu. Jadi tetap sekolah, jangan sampai ke sekolah gitu. Tapi sekolah tetap, pulang sekolah berarti waktu itu pulang sekolah langsung kerja. Orang tua kamu ketika ini kemana nih Kang Gus, kemana nih? Dia lagi kerja. Ini PR-nya belum dikerjain. Apakah ada kata-kata yang seperti itu atau enggak? Yang sudah biasa? Udah biasa, nggak ada harus belajar dulu PR. Karena kan mungkin
udah tau lah kalau harus bisa menyempatkan waktu, jadi tidak boleh kerja terus atau capek sehingga jadi malas belajar gitu. Oke. Lalu setelah lulus kamu itu kerja selama kurang lebih 5 tahun. Ya, Itu sempat liburan nggak? Yuk kita ada piknik gitu. Sempat nggak dari 5 tahun itu? Atau mungkin mudik, lebaran mungkin? ada. Ada, Cuman untuk karyawan kan biasanya kalau sudah tahun baruan yuk kita ke jalan-jalan pantai, itu suka ada gitu. Paling itu aja liburannya dibawa Dibawa sama bosnya iya, gitu. sama bosnya dibawa jalan-jalan setahun sekali. Terus kenapa bisa merubah gitu atau berubah pikiran gitu? Kamu bisa keluar dari zona kamu yang pada waktu itu kamu itu emang sebagai karyawan di salah satu konveksi, dan kenapa kamu memilih atau kepikiran pengen jadi wirausaha? Soalnya kan seperti ini, karena usia saya bertambah, mungkin kebutuhan juga bertambah, dan gaji saya itu setiap 1 minggu sekali itu sangat-sangat, bukan kurang ya, cukup lah gitu. Kalau mau nyimpen itu susah kayaknya. Gimana caranya supaya penghasilan saya itu bertambah gitu? Maka harus dengan cara yang beda. Enggak. Gaji kamu itu 1 minggu itu cukup. Jadi gak bisa nabung gitu. Iya, gak bisa nabung, hanya cukup untuk kebutuhan. Jadi habis lagi kerja Emang lagi. kebutuhan apa itu? Uang yang kamu dapatkan waktu di konveksi itu buat kebutuhan apa? Ya biasa. Biasa itu apa? Main? Iya, gitu? main sama teman, kan harus punya pegangan buat ngasih orang tua juga kan. Oh gitu. Iya, harus. Kira harus beli beras gitu ya, beli Enggak. beli ini, enggak. Belum. Oke. Masih numpang ada orang tua. Tapi ini enak banget kopinya. Nah, sebetulnya awalnya itu saya kan bikin gantungan kunci. Awal tuh gantungan kunci. Dari akrilik. Bukan akrilik sebetulnya, dulu dari resin. Oh, dari resin. Iya, dari Sempat resin. terjun ke dunia resin dulu. Ternyata itu sampingan, jadi sambil kerja, begitu pulang kerja coba bikin gantungan kunci pakai foto itu custom. Nah, saya posting, ada yang mau beli gitu. Mulai jual meskipun belum rapih gitunya, tapi udah ada yang mau beli. Nah, senang tadi situ, senang. Mulai 10 terjual 10 piece, 20 piece. Dan akhirnya saya dilema, apakah harus berhenti dari pekerjaan ini dan fokus di gantungan kunci gitu. Dilema. Nanti kalau saya keluar di sini, nanti kalau gantungan kunci gak ada yang pesan, mau dari mana gitu ya. Sempat dilema. Tapi saya harus memilih, dan akhirnya saya memilih fokus saja ke gantungan kunci dan keluar dari konveksi. Dan yang terjadi adalah betul yang saya takutkan itu terjadi. Oh, jadi udah resign dari konveksi, tiba-tiba apa tuh gak ada yang pesan. Gak ada cuma 1-2 dalam 1 minggu gitu, jarang sekali. Bingung, jadi sempat kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun saya setengah pengangguran gitu. Setengah. Baru kali ini saya mendengar kata-kata setengah pengangguran gitu, Bro. Iya. Oke, setelah itu Tadinya saya mau bekerja lagi di pabrik gitu, cuman saya berpikir lagi, aduh waktunya terikat gitu ya. Waktunya terikat, saya tidak bisa meluangkan waktu untuk apa ya gitu ya, yang bisa saya, karena ada senang gitu kalau berbuat apa, bikin sesuatu itu ada kesenangan tersendiri gitu. Nah, kalau kan ada saran kalau bekerja itu kerjakanlah apa yang kamu senangi gitu. Jadi secapek apapun akan enak gitu. Nah, saya tuh senang gitu kalau bikin apa kerajinan itu. Akhirnya karena saya sudah terlanjur memilih ini, saya terus berinovasi, coba buat apa, akhirnya terus berkembang sampai sekarang gitu. Alhamdulillah pesanan agak meningkat, saya bikin lagi produk yang baru, ada lagi yang pesan, jadi harus ada inovasi gitu. Jadi jangan itu aja terus gitu produk. Karena dulu saya agak kepikiran bikin apa, akhirnya saya browsing apa nih yang saya bisa buat. Nah, adalah masih dari bahan resin. Ya, tadinya resin, cuman dikarenakan aroma resin itu sangat bau gitu, Bang. Banyak yang bau oleh, kan bau oleh menyengat, keluarga gak suka gitu. Karena kan di rumah, saya bikin di rumah. Dan itu agak ribet bikinnya gitu, harus pas adonan, kalau enggak pasti gagal dan lama juga jadinya. Akhirnya saya kepikiran beli akrilik gitu. Ada yang posting jual 5 akrilik. Nah, saya juga browsing banyak yang bikin gantungan kunci karena saya fokus gantungan kunci.
Jadi akrilik juga ternyata lebih mudah dan lebih bagus dari akrilik gitu. Maka resin Sampai saat saya ini. tinggalkan. Iya, dan berkembanglah sampai sekarang itu sehabis saya pindah kepada bahan akrilik gitu. Karena resin agak susah itu kan, nggak awet. Itu tahun berapa itu ketika memulai usaha apa tuh dari bahan resin itu? Tahun sekarang 2021 kan? Yo. Paling dikurang 4 tahun ke belakang. Udah 2018 2017 lah. 2017-2018. Dan katanya Kang Kus itu ternyata seorang mahasiswa, bro. Jadi Iya. ketika dia kerja ini ternyata memiliki omset yang luar biasa dan dia juga bisa kuliah. Amazing banget kan. Jadi kepada hal dunia pendidikannya juga dia tidak pernah menyisihkan. Keren. Kita tanya dulu, emang omsetnya itu per bulan berapa ini? Berapa rupiah nih? Kalau boleh tahu. Aduh, Apakah harus di-share atau jangan? sebetulnya sih saya tidak bisa menentukan karena kan ini terkadang ada pesanan, terkadang tidak, jadi nggak ada hasil yang bulat gitu segitu gak. Jadi saya nggak bisa bilang berapa. Nggak bisa Cuman bilang cukup lah untuk biaya cukup kehidupan. buat biaya kehidupan, buat nabung, buat kuliah, buat kasih orang tua, buat Amin. bayar apa tuh ini pabrik ini ya, Ya, ya. pabrik, buat pabriknya, buat dan segalanya nih. Ini bukan di rumahnya ini, ternyata ini ada bukan basement tapi emang kantornya, emang mungkin gudang atau apa ini? Kantor ya? Boleh dibilang ini gudang aja lah, tempat produksi. Jadi Bengkel mungkin. Jadi bengkelnya ini, jadi udah bisa sewa bengkelnya sendiri, pokoknya amazing banget. Oke. Sebetulnya kenapa saya bisa sampai kuliah karena kata kolot baheula mah kurung batokeun, tahu gak? Bentar, kurung batokeun. Gak bisa kemana-mana. Ya jadi tara kemana-mana didinya weh. Oh, iya. Oh, Jadi pikirannya pun didinya weh tidak luas. Kepikiran kuliah, gak kepikiran apa? Ya kepikiran kuliah karena kan biaya dari mana gitu ya. Cuman ada karena saya hidup di lembaga gitu, di lembaga pondok pesantren kan. Iya. Di situ mau mengadakan sekolah. Nah, akhirnya pikiran saya terbuka. Oh, karena saya kalau di dunia persekolahan tuh harus ada legalitas gitu, legalitas. Legalitas pendidik ya. Ya, terdoronglah hati saya untuk kuliah karena pendidikan itu di zaman sekarang itu sangat penting itu menurut saya. Nah, dulu itu gak terbuka pikiran itu gitu. Jadi Gak kepikiran mau kuliah gitu. Enggak. Jadi selama di konveksi itu gitu-gitu aja gitu, lempeng gitu kehidupan. Pelet berarti ya datang. Nah, begitu saya keluar banyak teman, banyak wawasan terbuka, akhirnya banyak relasi, banyak yang memberi saran. Oh, ternyata di luaran itu banyak peluang-peluang gitu, banyak kebahagiaan yang selama itu tidak saya punya gitu. Tapi yang saya kagum ya bro dari kisahnya Kang Kus ini, kan Kang Kus kan tadi bilangnya udah sempat dilema ya antara kalau aku meninggalkan konveksi apakah akan ada gak yang pesen dengan kunci kan begitu ya. Tiba-tiba mencoba. Kenapa kamu itu yakin? Ayo dah aku mau resign. Kenapa kamu yakin banget ingin resign dari konveksi? Kenapa? Karena Emang gara-gara jenuh atau gimana? Ya kalau pindah itu emang sebagian karena jenuh. Cuman ada prinsip pedagang itu seperti ini, kalau ada yang kita jual pasti ada yang mau beli gitu. Oh, gitu. Sederhana aja gitu. Oh iya ya, ada ada ke rumah saya yang dagang lemari itu kan di Panggul begini. Dia kan keluar dari rumah tuh gak tahu akan ada yang beli, ada yang enggak, tapi dia rela itu berat-berat bawa lemari. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena sudah ada keyakinan di hatinya gitu. Kalau kita jual itu pasti harus yakin ada yang beli gitu. Maka saya coba aja bikin produk, bikin posting. Dan alhamdulillah banyak yang tidak disangka gitu. Postingan yang beberapa tahun yang lalu tiba-tiba nyangkut. Ini bikin ini bisa gak kalau bikin ini? Oh ya bisa. Nah itu tidak disangka-sangka gitu, tidak terduga. Sering terjadi seperti itu. Ya. Oke, nah berarti kan itu hampir 2 tahun tuh kamu bilang setengah pengangguran. Iya. Jadi seolah-olah kamu tuh sudah melewati badai mungkin dan sekarang kamu sudah habis gelap terbitlah terang gitu ya. Iya. Dan sekarang sudah benar-benar menikmati hasilnya. Iya, alhamdulillah. Oke, keren banget itu inspirasi sekali, amazing banget. Hasilnya juga udah bisa
bisa apa tuh, bisa kuliah gitu. Jadi Amin, dia amin, tidak. alhamdulillah. Kalau ngomong ini semester berapa Kang Gus? Sekarang sudah masuk PPL sih. Sudah semester 6 lah. Oh, Semester 6. Oh, mau semester 6. Waduh, ini Alhamdulillah dimudahkan. sarjana ini umum Amin, amin, amin. tahun depan ya. Tapi kan harganya kan nggak mahal-mahal amat ya. Soalnya teman-teman saya ini menjual yang gantungan kunci dari bahan akrilik itu rata-rata yang 35.000 sampai 65.000 gitu. Iya. Kalau di sini berapa? Kalau di sini satu piece-nya kalau beli satu itu hanya gambar bolak-balik ya, hanya Iya. 10.000. Hah? 10.000? Iya. Oke, Nah, itu murah banget. Kalau banyak bisa sampai 8.000, bisa sampai 6.000, bisa sampai 5.000. Jadi semakin banyak akan semakin turun harganya gitu. Cuman sih saya bukan gantungan kunci aja, Bang. Aduh, ini murah banget di sini dan berkualitas keren banget, tapi murah banget. Oke, bukan hanya gantungan kunci saja. Iya. Apalagi? kolase foto akrilik yang bisa menyala gitu buat lampu tidur di kamar. Oke. Sayangnya di sini gak ada contohnya. Kalian contohnya itu ada di galeri. Galerinya itu jauh dari sini. Ini kan tempat produksinya. Iya, nanti bisa dikirim videonya saya kirim. Oke, saya video ntar dikirim-kirim ntar ada. Plakat-plakat akrilik kan banyak sekarang buat souvenir, buat penghargaan. Terus medali-medali yang buat di sekolah itu wisuda. Nah, itu kan Iya. bisa dibuat dari akrilik. Terus saya buat lagi apa itu namanya? Foto. Jadi akrilik, jadi seperti foto buat di dinding supaya lebih berkilau itu, jadi dilapisi akrilik. Sama papan-papan yang pengumuman itu lumayan, seperti dilarang merokok, toilet, Oh, anak panah kan juga ada kan? Oh, iya, Suka ada. iya. Itu kan dari akrilik juga. Pokoknya setiap yang dibuat dari akrilik saya coba buat gitu. Jadi bukannya sekedar gantungan kunci saja. Iya, bukan. Di Kus Art itu jadi Iya. berarti emang banyak bervariatif. Banyak, harus banyak Amazing. produk. Oke. Kenapa sih itu ide itu emang ketika kamu mendapatkan atau lagi browsing atau emang coba-coba? Awalnya sih coba-coba. Cuman begitu saya browsing ternyata hampir sama gitu. Saya intip-intip sekali tutorial saya ikutin. Cuman kalau fokus ngikutin tutorial itu terkadang suka susah. Jadi pakai cara sendiri hasilnya tetap sama gitu. Jadi saya sih kebanyakan ada ide aja gitu. Gimana bisa gak dibuat dari akrilik gitu. Gitu aja. Oke. Jadi intinya Kang Kus itu salah satu pemuda yang berinovatif ya. Amin. mudah-mudahan. Kreatif dan inovatif. Ya. Harus kalian tiru jika kalian ingin memiliki apa yang seperti Kang Kus, bisa ngasih uang ke orang tua, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kuliah dari hasil ini kan? Iya. Jadi biaya sendiri kan? Iya. Bukan biaya orang tua. Enggak. Oh tuh jadi biaya sendiri tuh bro, itu keren banget itu. Bahkan sudah bisa sewa lokasi juga, galeri dan sebagainya. Pokoknya amazing banget. Oke. Tapi kan boleh diminum lagi deh, boleh? Oke, silakan. Ini kopi. Saya kalau ngomongin karena kalian seneng kopi. Oh iya, saya punya kopi herang, kopi herang. Ada orang yang nanya apa sih kopi herang ya? Kalau mau kopi herang kamu datang aja ke rumah saya ya. Oke, Kang Kus. Tapi ya tidak semua pemuda-pemuda zaman sekarang ini bisa terbuka pikirannya kayak Kang Kus gitu ya. Kadang-kadang dia tuh sudah bekerja tuh, jadi dia tuh hanya mengeluh banyak sekali karyawan teman-teman saya yang memang kebetulan seorang karyawan. Jadi ketika pulang kerja dia ngopi sama saya dan dia tuh kadang-kadang mengeluh kayak gitu bro. Dan dia tuh ketika saya kasih saran, coba dong kalau kamu pengen bebas, kamu pesennya di mana gitu, kamu harus terbuka. Tapi terkadang orang-orang tuh takut bangkrut, takut gagal, takut gak ada yang beli, kalau jualan takut ada yang ini ada yang itu. Nah, menurut Kang Kus gimana sih cara Kang Kus untuk melawan rasa takut, rasa gagal, bangkrut dan sebagainya? Ya, yang pertama harus tekad dulu, harus berani memulai gitu. Harus berani. Kalau gak dimulai akan terus terbayang-bayang takut-takutnya itu, karena apa yang kita takut itu gak seperti yang kita takuti sebetulnya. Oke, ulang lagi, apa yang kita takuti itu Iya. tidak seperti apa yang kita takuti. Iya, karena kan belum terjun, belum mencoba. Terkadang yang kita takuti itu kebanyakan tidak terjadi gitu. Takut ini, takut itu, begitu masuk
tidak seseram itulah gitu, seperti yang dibayangkan gitu. Tidak seram itu. Kan kebanyakan kita mah kalau takut itu biasanya terlalu berlebihan, takut ini, padahal tidak seperti itu. Oke, itu jadi yang pertama harus berani atau mencoba untuk memulai. Mulai aja. Karena terkadang apa yang kita takut itu kadang-kadang tidak pernah terjadi. Iya. Selain itu ada lagi gak? Biar teman-teman saya ketika nonton video ini jadi terinspirasi gitu. Apa yang membuat Kang Kus ini bisa, aku yakin ini bisa, aku yakin keluar dari resign dari tempat kerja saya, aku bisa lebih sukses daripada itu. Apa yang membuat Kang Kus yakin? Selain harus berani memulai, jangan pernah takut. Apalagi banyakin berdoa aja lah. oh berdoa. Ya intinya ya itu emang harus berdoa sih, karena yang memberikan rezeki itu emang Allah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Yang penting kita sudah berikhtiar. Jadi doa ditambah ikhtiar sama dengan tawakal gitu. Jadi belum, karena terkadang kenapa kita itu pengen seperti ini tapi tidak terjadi. Nah, harus ada tawakal. Jadi tidak bisa langsung tawakal, harus ada ikhtiar dulu. Sekecil apapun ikhtiarnya harus, jangan hanya berangan-angan gitu. Harus seimbang juga dengan doanya gitu. Iya. Doa dan ikhtiar harus seimbang. Iya. Oh doa tambah ikhtiar sama dengan tawakal. Tawakal. Oh jadi kayak seperti itu. Oh itu rumusnya berarti dari Kang Kus. Mengapa Kang Kus bisa sukses? Seorang pemuda jadi amazing banget, jadi orang hebat, jadi bos. Karena itu udah punya karyawan juga. Karena dia tuh berdoa dan berikhtiar. Setelah itu tawakal. Ngomong-ngomong, ada teman-teman saya nih kalau nggak tahu apa itu tawakal itu apa sih? Iya, berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu. Jadi biarlah Allah yang menentukan. Aduh, amazing banget. Tapi harus ada ikhtiar tetap ya. Jangan langsung tawakal dulu. Tawakal tidak jadi kalau tidak ada ikhtiar. Oh iya. Harus ada ikhtiar dulu. Oke. Baik, untuk teman-teman saya ya, teman-teman subscriber saya yang kebetulan pada kali ini tiba-tiba lagi stuck itu harus ngapain gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman saya yang kebetulan dia tuh lagi kerja atau dia tuh pengen keluar dari kerjanya tapi dia tuh merasa takut? Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman saya? Oke, lakukan saja apa yang membuat kamu senang aja gitu. Nyaman, senang gitu. Jadi kan paling enak pekerjaan itu yang kita senangi gitu. Lakukanlah apa yang kamu senangi. Lakukanlah apa yang kamu membuat kamu nyaman. Jadi intinya kamu harus bekerja pada passion kamu gitu berarti. Iya. Oke. Dan ini pekerjaan seperti ini, berkreasi seperti ini berarti emang passionnya Kang Kus. Iya, tapi setiap orang kan beda-beda. Banyak juga yang nanti sudah nama-naunan gituan gitunya. Apakah menangkan duit tuh hasilkan tuh supaya gitu. Cuman itu saya sudah orang-orang zaman reto mungkin ya. Iya. Aduh. Amazing banget. Oke, Kang Kus, ini pertanyaan satu kali lagi gak apa-apa ya? Boleh. Sempet gak Kang Kus berpikir, udah ini aku mau buka cabang nih, cabangnya itu? Ada, karena kita harus punya cita-cita gitu supaya menambah semangat kita gitu. Jadi kita tuh pengen punya toko di pinggir jalan, produk akrilik. Saya fokus produksi atau saya lebih banyak lagi karyawan, lebih banyak lagi toko. Ya itu cita-cita sih, pengen harus ada. Jadi mimpi itu harus ada ya. Iya. Tapi jangan kayak gini, itu ada orang yang ngomong seperti ini. Pekerjaan aku ini banyak sekali mimpinya, jadi pekerjaan aku tidur. Ya bukan seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu, bro. Jadi jangan kebanyakan tidur, makanya bangun. Harus berani memulai. Kang Kus, ngomong-ngomong, Kang Kus itu gak ada sesuatu yang disampaikan udah, amalannya juga udah, mungkin ada yang mau dipromosikan ya, mungkin produk saya mungkin. Pokoknya coba promosi aja. Oke, yang perlu untuk souvenir, saya menyediakan gantungan kunci, plakat untuk penghargaan seperti buat mentoring atau buat hadiah pernikahan juga bisa. Sama kolase foto, itu isinya ada foto, nanti akan ditayangin videonya. Itu bisa untuk hadiah-hadiah ulang tahun, pernikahan. Banyak lah, coba aja browsing kerajinan akrilik, nanti akan muncul
Itu kebanyakan hadiah dan souvenir. Jualan juga gak di seperti di online gitu? Saya sih baru di Facebook aja sih, Facebook sama IG. Oh, Facebook sama Instagram. Iya. Oke. Berarti kalau semakin banyak pesan ke Kang Kus berarti harganya semakin murah. Iya. Itu nih, ini di sini murah banget tuh, Bah. Murah banget. Jadi semakin banyak semakin murah. Ya udah, kamu harus beli yang sebanyak-banyaknya ya. Berarti desainnya bisa kita bikin sendiri. Iya, karena saya semuanya custom. Kalau saya foto custom, fotonya bebas, gantungan kunci custom, fotonya bebas gitu. Oke. Hanya cukup di sini usaha kamu atau mungkin kamu mau berwirausaha ke yang lain? Udah di sini aja saya mah sesuai dengan hati. Iya. Passion kamu, kesenangan Kesenangan kamu. Oke, hatur nuhun Kang Kus. Sami-sami. Saya datang ke sini tadi itu ya, takutnya salah paham. Sudah ke sini sudah pakai masker, cuman tadi saya pakai helm, dibuka maskernya karena emang sudah vaksin 2 kali, sudah di swab juga, rapidnya juga alhamdulillah negatif, dan Kang Kus juga sama. Oke, udah divaksin juga. Pokoknya insya Allah. Takutnya ada yang nanya kenapa ini gak pakai masker gitu dua-duanya, karena kita udah sepakat karena udah pakai masker. Jadi di sini emang pengen dibuka aja karena di sini tuh udaranya segar banget, karena ini di daerah apa namanya? Ini kalau lokasi ini di Babakan. Babakan Panjingkuran. Apa? Babakan Panjingkuran. Babakan Panjingkuran. Ya, Desa Dukuh. Desa Dukuh. Babakan Panjingkuran Desa Dukuh. Babakan Panjingkuran Desa Dukuh. Oke. Kalau sebenarnya produk saya juga ada di Majalaya, di toko souvenir, ada di Jalan Laswi. Oh, ada juga. Iya, ada. Kalau mau beli gantungan kunci ada di Majalaya. Di pas Jalan Laswi, pas pengeteman angkot yang mau ke Paseh. Ada di situ toko souvenir. Oh, ada. Tuh, ternyata nggak usah jauh-jauh datang ke sini sebenarnya. Kalau ke sini tuh kalau pengen melihat produksinya, jadi tadi barusan saya udah lihat-lihat, oh kayak gini. Jadi dihaluskan, dipotong, dan amazing banget. Aku suka sama orang-orang atau pemuda-pemuda yang kreatif ya, bukan hanya pemuda dan pemudi yang kreatif. Aku suka, insya Allah. Thank you so much Kak Tonong, Kang Kus. Sami-sami. Thank you so much bagi teman-teman yang memiliki usaha atau memiliki sesuatu yang bisa menjadikan inspirasi buat orang-orang. Kalian jangan suka-suka tuh hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Jangan lupa di follow juga Instagramnya @kusart ya, jika kalian tuh penasaran dengan karya-karyanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, berikhtiar, dan tawakal, kata Kang Gus. So, thank you so much semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.